kita bisa melihat secara langsung kondisi kataliknya. Kalau dibilang ini dia kondisinya masih lumayan bagus ya. Jadi tidak ada kayak rapuh, retakan, kemudian tidak ada kayak apa sih yang terjadi kalau katalitiknya mampet? Kalau katalitik mampet umumnya itu RPM nahan. Di antara tanda-tanda katalitik itu mampet, teman-teman sekalian, itu kalau coba teman-teman di busi, area busi itu dikasih Kami tim AHA Motor Jogja dan juga tim AHA Pedia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AHA Pedia. Udah dicek Pak ini Pak? Sudah. Suara sudah masuk. Oke, siap Pak. Kita bahas apa nih Pak? Nah, ada pertanyaan? Mumpung santai Mas Ardi, kenapa santai saya bilang? Kenapa Pak? Ini karena masih kosong nih mesinnya nih, ya kan? Iya, nah, mungkin kita bisa gali sesuatu di sini. Oke, siap. Ada kasus Mas, saya pernah lihat di mana di YouTube kita yang nanya, Pak, mobil saya itu tarikan berat. Oke. Nah, dan dia menyinggungnya tuh masalah katalis ya, apa pembuangan apa istilah itu? Pembuangan gas buang. Pembuangan gas buang, knalpot. Nah, itu gimana Mas Ardi? Oke, jadi ada beberapa penyebab dari tarikan berat Pak. Tarikan berat itu bisa disebabkan memang karena kondisi suplai bahan bakarnya nggak bagus, atau mungkin karena dia pengapiannya juga nggak sempurna, atau mungkin kompresinya juga kurang, atau mungkin hasil pembuangannya itu tidak bisa dibuang dengan loss. Tapi juga nggak bisa terlalu loss. Karena kalau terlalu loss nanti malah ngelepeh, jadi nggak ada apa ya, ngelepeh sih Pak. Yes, gitu. Jadi kendor ya apa ya? Nggak ada feedback kembali. Gitu. Nah, kita akan membahas dari beberapa dulu. Yang pertama dari suplai bahan bakar dulu. Jadi bisa jadi karena memang tarikan berat itu tekanan pompa bensinnya, kita membahas khususnya mobil-mobil injeksi ya Pak. Injeksi ya. Bukan yang sistem karbu ya. Karena memang kebanyakan sekarang injeksi. Kalau karbu sih mungkin bisa di setel karburatornya atau dibersihkan karburatornya udah cukup. Tapi kalau untuk yang mobil-mobil injeksi itu bisa beberapa faktor. Yang pertama, tekanan bensinnya itu kurang dari 3 bar. Umumnya gitu. Mungkin dia terjadi kebocoran di sistem suplai bahan bakarnya. Bisa dari selang-selangnya ada yang rembes, atau mungkin di exit atau di saluran keluar dari pompa bensinnya itu dia ada yang patah karena dia terbuat dari plastik, sehingga dia kabin bau bensin. Karena dia ada kebocoran di sistem suplai bahan bakarnya. Atau mungkin dari regulatornya yang mengatur tekanan. Jadi tekanan itu ada yang mengatur Pak. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Karena pompa bensin kan dia kan taunya pompa doang, dia nggak tahu tekanan. Nah, itu ada regulatornya namanya. Itu nggak boleh terlalu tinggi dan nggak boleh kurang dari tekanannya. Misalnya dia mungkin karena regulatornya rusak, akhirnya katupnya dia buka terus sehingga bukannya naik ke injektor ke atas, tapi justru masuk lagi ke dalam tangki karena regulatornya rusak. Itu regulator. Atau mungkin dari pompa bensin. Ketika pompa bensin dia sudah lemah, si putarannya turbin dia nggak kencang ya, itu efeknya nanti hasil atau tenaga yang dihasilkan menjadi kurang. Nah, ketika sistem suplai bahan bakarnya itu tekanannya kurang dari 3 bar, itu mengakibatkan injektor dia kan hanya membuka dan menutup Pak fungsinya, injektor menutup. Nah, sehingga karena tekanannya dia besar, dia bisa menjadi kabut ketika dibuka sedikit, sepersekian detik. Nah, kalau tekanannya kurang, maka pengkabutan jadi kurang, tenaganya jadi loyo. Itu poin-poin yang tadi sudah kita sebutkan, harus dilakukan pengecekan dulu. Khususnya beberapa teman-teman bengkel harus memiliki yang namanya alat ukur tekanan bensin untuk mobil-mobil injeksi. Sudah pernah kita tes ya, video kita ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah dari ini ya Pak Taufik, pengapian. Bisa jadi karena businya udah jelek, terus koilnya, induksinya nggak bagus, akhirnya listrik atau arus yang ubah itu tidak besar, tidak sebesar puluhan ribu volt, sehingga dia tenaganya loyo, timbul nyendat. Tapi kalau elektrika ini lebih kepada nyendat Pak Taufik. Jadi kalau mobil nyendat itu lebih pada businya semi mati. Mungkin di antara 700 RPM, 700 rotasi per menit yang harusnya dia memercikan bunga api dalam tempo tersebut, dia ada satu tempo yang tidak terjadi pengapian, mungkin di silinder satunya atau 2 atau 3, atau mungkin kalau silindernya 6
ya di antara salah satu silindernya ada yang tidak terjadi pengapian. Sehingga kalau pengapiannya tersebut tidak bagus, otomatis mobil juga loyo, ditambah nyendat. Nah, gitu. Itu umumnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kompresinya. Nah, kalau kompresi ini mutlak Pak Taufik. Itu mechanical mesin, bisa dari ring pistonnya atau mungkin pistonnya dia oblak, sehingga antara silinder dengan piston itu terjadi celah yang cukup besar di luar dari limitnya, sehingga kompresinya menjadi turun. Yang harusnya kompresinya bisa 10 ke atas, itu tidak sampai 10, bahkan tidak rata. Nah, ketika kompresinya nggak rata ini tadi, mesin menjadi gedek atau tarikan menjadi berat. Nah, yang akan kita titik fokuskan pada pembahasan kali ini adalah katalitik yang ada di dalam knalpot Pak Taufik. Nah, ini mumpung mesinnya nggak ada seperti tadi Pak Taufik bilang, nah kita bisa melihat secara langsung kondisi katalitiknya. Kalau dibilang ini dia kondisinya masih lumayan bagus ya. Jadi tidak ada kayak rapuh, retakan, kemudian tidak ada kayak sumbatan warna hitam berupa kerak karbon ya. Nah, karena memang kondisinya kalau di depan katalitik ini dia memiliki satu tempat yang bernama exhaust manifold. Di sana ada oksigen sensor Pak Taufik yang memantau kondisi gas buang. Kalau misalnya karbon yang dihasilkan dari gas buang itu terlalu tinggi, maka dia akan mengirimkan sinyal ke ECU, kemudian ECU akan memberikan perbedaan pembukaan di sisi injektornya supaya bahan bakar yang disuplai tidak terlalu banyak kayak gitu. Nah, tapi seperti tadi kita sudah katakan bahwasanya katalitik ini bisa saja mampet Pak Taufik. Nah, apa sih yang terjadi kalau katalitiknya mampet? Kalau katalitik mampet umumnya itu RPM nahan. Jadi seharusnya mobil itu bisa los sampai dengan 6.000 7.000 RPM, tapi dikarenakan gas buangnya itu dia mampet, jadi nggak bisa kebuang semuanya secara los ya Pak Taufik ya. Itu dia menjadi tertahan. Jadi kita pernah mendapat itu RPM itu cuma sampai 3.000 sampai dengan maksimal itu 4.500. Ketika kondisi nggak digas, maksudnya nggak dimasukkan gigi Pak Taufik ya, netral itu digas itu cuma kisaran 4.500 itu paling tinggi. Udah paling tinggi. Nah, kita mencari mulai dari tadi, mulai dari suplai bahan bakar, kemudian pengapian kita cek semuanya, kompresi juga bagus. Ternyata begitu kita coba bersihkan ininya Pak, ruang bakarnya, itu kan efeknya kan nanti yang kebakar adalah bukan hanya campuran bahan bakar dan juga udara, tapi di sana ada foam yang ikut terbakar. Harusnya gas buangnya warnanya putih. Nah, ketika ini katalitiknya ini mampet Pak Taufik, itu dia kan menjadi tertahan ya. Iya, betul. Gas yang dibuang itu tidak berwarna putih, tapi dia biasa saja. Cuman dia tidak loss, tidak semua gas itu terbuang Pak Taufik. Jadi kelihatan tidak keluar semua ya? Tidak keluar semua. Jadi di sana kita bisa lihat kalau di antara tanda-tanda katalitik itu mampet teman-teman sekalian, itu kalau coba teman-teman di busi, area busi itu dikasih cleaner untuk membersih. Kemudian mobil di starter itu umumnya kalau dia digas-gas di awal, dia keluar spontan. Ya, apa namanya? Asap putih. Asap putih banyak itu keluar karena ada pembakaran foam yang terjadi di ruang bakar seperti itu. Nah, kalau dia nggak keluar berarti ada mampet di katalitiknya. Nah, kalau mampet di katalitiknya, solusinya gimana? Nah, kita sebelum membahas solusi, mungkin kita harus tahu dulu Pak Taufik nih, apa sih fungsi dari katalitiknya? Betul. Nah, di antara fungsinya dari katalitik yang dari kenapa katalitik converter ini Pak Taufik itu adalah dia memecah ini Pak, memecah gas buang. Gas buang itu kan dia kan ada banyak, ada karbon monoksida, kemudian ada hidrogen dan sebagainya. Itu dia dipecah oleh ini Pak. Nah, ini ada sarang tawon ini. Itu dia fungsinya untuk memecah. Ini kalau ini kondisi bersih nih Pak. Ini bersih ya? Ini bersih. Padahal mobil ini udah berapa usia nih Mas? Ini 2007 nih. 2007 berarti sekarang 2022 ya sekitar 15 tahun. Tapi masih bersih loh. Iya. Nah, itu dia Pak Taufik. Ya. Di antara fungsinya kan tadi kan adalah supaya karena ketika kita melakukan pembakaran di ruang bakar, mesin melakukan pembakaran di ruang bakar itu kan akan menghasilkan gas buang ya. Gas buang kan isinya banyak, ada karbon dan sebagainya. Itu kalau misalnya dia keluar, itu kan pasti efeknya kalau kita ngerasain melihat di mata itu kan pedih, Pak. Pedih. Karena memang ada kandungan zat-zat yang
mengakibatkan lingkungan itu menjadi kotor, kadar oksigen yang ada di sekelilingnya. Makanya adanya katalitik ini adalah untuk menyaring supaya dia pertama memecah, kemudian yang kedua menyaring supaya dia gas buangnya itu kondisinya CO-nya sedikit atau kecil. Nah, ini adalah menjadi standar Euro 1 kalau sering kita baca di internet, Pak. Itu kalau ada konverter ini adalah standar Euro 1. Nah, berikutnya ada step standar Euro 2. Euro 2 itu biasanya umumnya sudah ada oksigen sensor. Karena dia yang membaca nanti seberapa tinggi dia kandungan CO yang keluar ke dalam knalpot. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, dia akan memerintahkan ECU, nanti ECU akan mengelola seberapa optimal untuk campuran bahan bakar dan udara yang dihasilkan oleh injektor. Seperti itu. Nah, makanya saya lebih senang pakai yang injektor Pak Taufik daripada yang karbu. Iya. Nah, di sini Pak Taufik kalau dia Euro 2 itu sudah memiliki satu oksigen sensor. Mobil ini sudah standar Euro 2 Pak Taufik. Tahun 2007. Dia sudah menggunakan standar Euro 2. Nah, kita bisa melihat di katalitiknya ini dia sama sekali belum ada kotoran Pak Taufik. Iya, betul. Nah, kalau yang mobil-mobil sekarang ini minimal dia sudah Euro 3. Dia sudah memiliki oksigen sensor, ada juga AF sensor. Nah, itu sudah dimiliki. Nah, efeknya adalah ya tentu katalitik ini lebih panjang usianya. Nah, kita kan pada waktu ini membahas ketika dia katalitik ini mampet. Itu betul. Nah, ketika dia mampet itu, ini kan pasti kan ada usianya, Pak. Ada batas usianya. Ketika nanti dia mampet, solusinya gimana? Ya. Solusinya adalah pertama kita harus ngecek dulu nih kondisi pembacaan oksigen sensornya benar apa enggak. Kayak gitu. Kalau misalnya pembacaan oksigen sensornya dia nggak bagus, bisa jadi karena oksigen sensornya rusak, mengirimkan data yang salah ke ECU sehingga itu mengirimkan atau memerintahkan pembukaan injektor yang terlalu lama sehingga dia boros dan sebagainya. Nah, untuk itu pembacaan sensor-sensor ini penting. Nah, kalau sensornya dalam kondisi bagus, kita langkah berikutnya adalah mengganti catalytic converter. Cuman kalau mengganti harganya mahal. Itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jutaan satu katalitik. Ini 6 juta. Tergantung dari mesin. Kalau yang kayak Serena itu mungkin bisa di atas 10 jutaan. Waduh. Nah, tapi ada solusi lain. Ya. Solusi lainnya adalah tapi ini tidak disarankan. Tidak dianjurkan yaitu dengan merusak katalitik. Kalau merusak berarti fungsional Euro 1-nya menjadi hilang. Jadi itu yang mereka sebut itu dibobok ya Mas ya? Ya, dibobok. Nah, membobok itu solusi jangka pendek sebenarnya, tapi juga bisa jadi jangka panjang. Kalau misalnya dia dibobok berarti dia yang memecah kandungan karbonnya itu tadi, yang gas buang itu tadi, itu tidak terlaksana di dalam katalitik. Akhirnya gas buangnya itu menjadi pedih di mata, kemudian warnanya juga lebih pekat ya, karena memang kondisinya nggak disaring terlebih dahulu di katalitik ini ya. Solusi yang terbaiknya adalah dilakukan penggantian, bisa dengan kondisi ganti baru atau ganti mobil-mobil copotan, karena memang sudah banyak kan mobil-mobil copotan di Indonesia ini kayak gitu. Oh, berarti ini dijual terpisah Mas ya? Kalau yang copotan juga? Iya. Kalau misalnya teman-teman mendapati RPM-nya itu tadi tertahan di 4.500, kemudian dia disimpulkan bahwa yang mengalami kerusakan atau mampet di katalitiknya, sebaiknya jangan dibobok tapi diganti dengan yang copotan supaya gas buang yang dihasilkan pun juga lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau ada katalitik kayak gini kan pembacaan oksigen sensornya juga lebih akurat, powernya juga lebih nendang dibandingkan yang tanpa katalitik. Nah, itu nanti efeknya keiritan. Jadi kalau dibobok itu akan lebih boros? Ya, kalau dibobok itu jadi udara atau karbon yang keluar kan langsung. Jadi dia nggak ada feedback kembali, Pak. Kalau nggak ada feedback kembali kan rasanya lebih ampang. Jadi ketika digas itu ya memang di RPM-nya tinggi, cuman tidak ada dorongan balik ke arah ini ya Pak ya, power mesin seperti itu. Jadi sehingga yang ada di dalam ruang bakar itu ketika piston mendorong langsung keluar itu tidak ada yang tertahan. Memang harus ada yang tertahan supaya dia bisa mengembalikan kembali putaran itu ya, putaran piston seperti itu. Itu secara ininya ya, secara teorinya ya, meskipun pada prakteknya akan sangat sulit kita membuktikan secara ilmiahnya seperti itu. Baik Mas Ardi, tadi Mas Ardi sudah sebutkan solusinya adalah dengan mengganti atau membersihkan juga. Bisa nggak dibersihkan? Bisa dibersihkan. Tapi biasanya kalau ini Pak Taufik, ketika dia sudah mampet seperti itu, dibersihkan, nanti kan ada efek sampingnya.
pembersihan itu ada efek sampingnya, yaitu dia lama-lama akan rapuh. Nah, ketika rapuh dia akan pecah. Pecahnya itu seperti apa ya? Bongkahan, Pak Taufik. Apa sih Mas ini sebenarnya bahannya katalitik ini? Itu bahannya adalah dia terbuat dari keramik dan metal katalis yang terdiri dari platinum, rhodium dan juga palladium, Pak Taufik. Mas Ardi pernah buka nggak? Dulu pernah. Jadi kita pernah melakukan karena darurat ya customer Jakarta. Itu dia sampai di Gunung Kidul nggak bisa digas. Jadi 4.500 doang RPM-nya. Akhirnya dari bengkel sana karena nggak mampu mendeteksi kan, akhirnya kita bawa ke sini, kita cek mulai dari tadi urutannya, mulai dari bahan bakarnya, supply-nya, kemudian pengapian, lalu kompresi, ternyata kondisinya bagus semua. Tapi begitu kita testing menggunakan cairan foam, nah itu kita hidupkan mesinnya, itu asap nggak keluar. Jadi asap nggak keluar. Ya sebenarnya bagus ya, asap nggak keluar. Terhalang berarti ya? Ternyata terhalang, Pak. Tapi begitu kita cek di sini, dibuka, wow, dia sudah warnanya berubah. Dia warnanya sih masih normal, cuman dia udah berupa bongkahan, Pak. Jadi udah retak-retak dan mulai mampet kayak gitu. Akhirnya karena kondisinya kayak gitu udah nggak bisa lagi dibersihkan, kita lakukan pecah. Dibobok. Tapi kita memberikan saran supaya dilakukan penggantian pakai part copotan. Ini diboboknya berarti dari depan sini, Mas? Ya, dari depan sini. Nah, itu dibobok, kemudian ini cuma segini, Pak. Cuma satu tabung. Dipecahin dan diambil satu-satu gitu? Dipecah, kemudian dituang. Nah, itu tapi di dalamnya sini ada sejenis kayak gaspul. Gaspul itu sejenis kayak kapas. Tapi dia bersifat gatal. Jadi kalau dia kulit, dia gatal. Karena memang gaspul itu terbuat kayak seperti dari keramik, Pak Taufik. Nah, itu kecil, tajam. Pantesan gatal ya? Nah, dia gatal. Tapi dia bentuknya seperti serbuk kalau dia sudah pecah. Nah, itu yang sebenarnya yang menyaring karbon gas buang tadi ya. Karbon monoksida, kemudian hidrokarbonnya itu yang menyaring itu adalah itu. Tadi kata Taufik. Sehingga kalau dia rusak ya sebaiknya diganti. Baik, kalau sudah diganti itu akan normal lagi, Mas? Normal lagi, Pak. Nah, itu kemarin kita sudah lakukan untuk satu mobil Serena itu sudah kita buka, kemudian digas itu bisa sampai 7.000. Tapi masalah dipasang atau enggak, kita nggak tahu ya, Mas? Ya, kita nggak tahu. Seperti itu, Pak Taufik, mungkin video ini bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa di-share dan juga di-like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.